Deskripsi dari patung Liberty. Nama asli patung Liberty adalah Liberty Enlightening the World. Pencipta dari patung Liberty adalah Richard Morrison. Patung ini dibuat pada bulan September 1875 dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1886. Patung ini terletak di Pulau Liberty, Manhattan, di muara Sungai Hudson, New York Harbor, Amerika Serikat. Morrison. Menurut saya, kritik dari patung Liberty adalah patung Liberty memiliki bentuk menyerupai seorang wanita bermahkota yang memakai jubah panjang berlengan. Mata patung dalam keadaan terbuka dengan ekspres wajah serius. Pose patung dalam keadaan berdiri tegak. Kedua tangan patung itu sama-sama memegang sesuatu. Pada tangan kanannya yang diangkat tinggi memegang sebuah obor yang menyala, sedangkan pada tangan kirinya memegang tabula ansata dengan tulisan Romawi yang menggambarkan tanggal deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Lukisan karya Kartono Yudakusuma berjudul Melukis di Taman ini digarap pada tahun 1952 dengan ukuran 90 x 55 cm menggunakan cat minyak pada kanvas. Pada lukisan ini menampilkan para wanita berkebaya sedang bercengkrama dan berkasihan menjadi bagian penting di antara pohon-pohon dan binatang dalam taman yang penuh warna. Hal lain yang menarik lagi yaitu pada sudut depan terlihat seorang laki-laki melukis model wanita dengan pakaian lebih modern di antara berkerumunan wanita lain dalam pakaian kebaya. Secara umum, lukisan ini jenis yang sangat menarik dari lukisan dekoratif dan lukisan yang memiliki nilai seni yang tinggi. Meski ada beberapa kekurangan yang masih bisa ditoleransi, sebenarnya setiap seniman memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Keduanya dapat benar-benar menjadi fitur seniman. Impian Sarang merupakan karya salah satu pelukis Indonesia yaitu Mulyo Gunarso. Karya ini digarap pada tahun 2012 dengan ukuran 130 x 150 cm menggunakan cat akril pada kanvas. Lukisan yang berjudul Impian Sarang tersebut menampilkan subjek mater sebuah sarang burung dengan keadaan alam yang indah di dalamnya. Alam yang digambarkan berupa gunung dan persawahan yang keadaan masih alami dan indah. Subjek pendukung lukisan berupa pohon kering atau mati yang terlihat seperti habis dibakar dan awan pada background yang digarap secara transparan. Unsur warna yang terdapat pada subjek mater adalah warna coklat pada sarang, warna hijau pada pepohonan, kuning pada sawah, dan biru keabu-abuan untuk warna gunung. Sedangkan untuk background terdapat warna putih dan abu-abu yang terlihat transparan. Menurut saya, lukisan ini untuk warna backgroundnya kurang menonjol sehingga makna yang disampaikan kurang jelas. Lukisan karya Raden Saleh berjudul Mura Rosa ini digarap pada tahun 1846. Lukisan ini berukuran 32 x 44 cm yang digarap menggunakan cat minyak pada kanvas. Lukisan ini merupakan lukisan realisme dengan aliran corak yang dahsyat, penuh kegetiran seperti tentang perkelahian dengan binatang buas. Lalu pada lukisan ini pelukis menggambarkan orang-orang yang berada di atas kuda serta berusaha menyelamatkan dirinya dari terkaman harimau saat berburu rusa. Dan pada background digambarkan langit yang cenderung berwarna terang seperti warna biru yang seolah-olah menggambarkan keadaan cuaca yang sangat cerah, yang mana ini dilakukan untuk pemburuan. Dan pada bagian ujung kuda dan padang savananya terlihat sangat realistis karena adanya goresan-goresan yang detail dari pelukis. Lukisan ini pun terlihat sangatlah nyata, dapat dilihat dari keruhnya suasana pemburuan rusa yang ada perlawanan dan perebutan oleh seekor harimau. Mencari Kutu Rambut merupakan karya lukis dari seniman Hendra Gunawan dengan media kanvas 84 x 65 cm pada tahun 1953. Lukisan ini menggambarkan dua orang dewasa dan satu anak kecil yang sedang mencari kutu. Wanita yang pertama sedang mencari kutu menggunakan baju berwarna biru keputihan dengan motif titik-titik berwarna-warni dengan menggunakan rok dari jarik warna coklat dan rambut diikat. Wanita yang kedua memakai baju kebaya sederhana juga berwarna putih dengan motif dan menggunakan jarik dengan warna coklat. Wanita kedua terlihat rambutnya terurai panjang, menandakan bahwa dia yang sedang dicari kutu rambutnya. Tangannya sedang memegang kepala anak kecil dan rambut agak pendek dengan baju berwarna merah muda yang memegang sebuah wayang.
Karya lukisan ini sangat menarik. Seniman ingin menampilkan sebuah kebudayaan atau kegiatan masyarakat desa, khususnya para wanita, dengan gambaran yang jelas yang mendukung judul, sehingga apa yang dipikirkan apresiator tidak jauh-jauh dari judul yang ditampilkan. Namun ada sedikit yang menjadikan kekurangan, yaitu pada background yang dibuat kurang menampilkan bahwa itu adalah kebiasaan masyarakat pedesaan, terlalu sederhana dan tidak mendukung subjek mater yang ditampilkan. Padahal biasanya orang yang mencari kutu rambut itu duduk di depan rumah. Kemudian untuk warna background dengan baju wanita pertama itu sedikit membingungkan karena warnanya menyatu. Kemudian warna tanah juga yang disamakan dengan jari wanita kedua itu agak kurang menarik. Karya lukis sungai tak pernah kembali dilukis oleh Basuki Abdullah dengan menggunakan bahan cat minyak di atas kanvas. Karya lukis tersebut beraliran naturalis yang menampilkan objek-objek alam seperti sungai yang bersih dengan air yang mengalir tenang, dihiasi pepohonan yang tumbuh subur dan hamparan sawah dengan latar belakang pegunungan yang kokoh berdiri. Dilukiskan dengan elok sehingga terlihat indah dipandang mata. Digambarkan pula bentangan langit bak permadani dengan hiasan awan-awannya. Lukisan karya Basuki Abdullah ini penuh dengan makna yang bisa dijadikan bahan referensi untuk diteliti dan membuka ruang pikiran bagi para kritikus untuk tidak berhenti membahasnya. The Perception of Memory merupakan sebuah lukisan beraliran surrealisme pada tahun 1931 oleh seniman Salvador Dali. Adalah pelukis Spanyol ekstensik yang sangat kreatif, terutama dalam bidang surrealisme. Dalam karyanya, Salvador Dali membuat suatu lukisan yang di dalamnya melukiskan 3 gambar jam yang meleleh dengan letak yang berbeda. Ada yang tergeletak di atas meja, ada yang di atas ranting, dan ada jam meleleh. Dalam lukisannya memiliki kontras warna yang hidup, memberikan kesan yang menarik kepada orang yang melihatnya. Gradasinya pun terlihat di lukisannya. Di lukisannya tersebut mustahil jika ada di dunia nyata. Namun dalam lukisan tersebut sulit untuk membayangkan makna yang terkandung di dalam seni lukis tersebut karena objek yang digambarkan hanya lebih kepada jam, sehingga orang yang melihat gambar hanya memprediksi maksud dari gambar, seperti waktu yang dibuang sia-sia atau yang lainnya yang berhubungan dengan sebuah jam. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro dilukis oleh seniman terkenal yaitu Raden Saleh dengan menggunakan media cat minyak. Kenapa cat minyak? Karena mungkin pada zaman itu belum ditemukan spidol, pulpen atau pensil dan lain-lain. Ukurannya adalah 112 cm x 178 cm. Beliau membuat lukisan tersebut pada tahun 1857 Masehi. Lukisan tersebut menggambarkan peristiwa tragis yang membuat Belanda berhasil mengklaim kemenangan dalam Perang Jawa. Dalam lukisan Pieneman, Pangeran Diponegoro digambarkan sangat pasrah dan disebut menyerahkan diri kepada Jenderal de Kock yang secara praktis membuat Belanda menang. Dalam lukisan kedua seniman itu, Diponegoro berdiri di sebelah de Kock di tangga sebuah rumah kolonial, dikelilingi oleh perwira Belanda dan orang Jawa yang dilucuti. Namun Saleh mengisi karyanya dengan suasana kesedihan, menggambarkan Diponegoro dan de Kock sejajar dengan latar fajar hari baru, sehingga mengisyaratkan menurut para kritikus pembebasan masa depan Jawa dari kolonialisme. The Great Wave of Kanagawa adalah sebuah lukisan karya cetak ukiyo-e yang diciptakan oleh seniman Jepang Katsushika Hokusai pada tahun 1829 sampai 1833. Lukisan ini menggambarkan sebuah ombak raksasa yang menggulung di dekat pesisir Kanagawa dengan Gunung Fuji tampak di kejauhan. Lukisan ini memiliki komposisi yang kuat dan dramatis. Ombak yang tinggi dan menggulung menciptakan perasaan kekuatan alam yang luar biasa. Gunung Fuji yang tegak dan megah memberikan kontras yang indah dengan ombak yang ganas. Warna yang digunakan, khususnya biru cerah dan putih, menciptakan suasana yang energik dan dinamis. Detail yang halus dan presisi yang digunakan dalam menggambarkan ombak dan Gunung Fuji menunjukkan keahlian seni yang luar biasa. Meskipun lukisan ini dianggap sebagai salah satu karya seni paling terkenal di dunia, beberapa kritikus berpendapat bahwa lukisan ini kurang dalam hal keberagaman visual. Meskipun ombak yang menggulung dan Gunung Fuji memberikan perasaan yang kuat, beberapa orang mungkin menginginkan lebih banyak elemen atau detail lainnya untuk menarik minat mereka. Selain itu, beberapa orang mungkin juga merasa bahwa lukisan ini kurang dalam hal ekspresi emosi manusia dengan fokus yang lebih besar pada kekuatan alam.
Namun penting untuk diingat bahwa lukisan ini merupakan representasi dari periode seni Jepang yang khas dan memiliki keunikannya sendiri. Karya ini telah mempengaruhi banyak seniman dan terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Deskripsi lukisan Cafe Terrace and Snack dilukis oleh seniman Belanda Vincent van Gogh di Arles, Perancis pada pertengahan September 1888. Lukisan itu menggambarkan sebuah kafe di Arles yang kini disebut Cafe Van Gogh dengan warna hangat dan perspektif yang mendalam. Kritik lukisan dalam lukisan berjudul Cafe Terrace and Snack, Vincent van Gogh memamerkan kehangatan warna dan kedalaman perspektif dari Cafe Arles. Warna yang digunakan sesuai ciri khas yang Gogh sesuai dengan didominasi warna kuning, oranye, biru, dan merah. Menguliti petai merupakan salah satu karya dari Hendra Gunawan yang diproduksi pada tahun 1957 menggunakan bahan cat minyak pada kanvas dengan ukuran 85 x 96 cm. Lukisan Hendra Gunawan menguliti petai ini merupakan potret yang ekspresif tentang kehidupan rakyat. Sosok-sosok wanita yang sedang menguliti petai dan mengamati boneka digambarkan secara naif sehingga nuansa keseharian dunia mereka tampak bersahaja. Kritik karya lukis ini menurut saya yaitu warna-warna dalam karya ini seperti dibiarkan menjalin bentuk-bentuk dengan sendirinya secara intuitif. Akan tetapi, seperti karya Hendra lainnya, dalam suasana kehidupan rakyat yang berat dan bersahaja, warna dan goresannya mampu memberikan irama yang hidup. Namun terdapat kekurangan dalam lukisan ini, yaitu ada percampuran warna yang melebur entah disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan salah satu objek dalam lukisan terlebur dengan objek lain. Mona Lisa adalah salah satu karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan lukisan minyak di atas kayu polar. Mona Lisa adalah lukisan hasil karya dari Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Lukisan ini memiliki ukuran 77 x 53 cm, menggambarkan seorang wanita berambut keriting, berwarna kecoklatan dan mengenakan gaun panjang berwarna coklat serta dilengkapi dengan renda, lalu dilapisi dengan kain lut sinar. Alis dan bulu mata serta jari kirinya belum sepenuhnya dilukis dengan selesai, serta memiliki noda hitam di sudut mata dan ujung dagunya. Wanita yang bertubuh gemuk ini dilukis di depan sebuah background yang menggambarkan pemandangan danau dan pegunungan. Selain itu, lukisan setengah badan ini menggambarkan wanita yang tatapannya menuju pengunjung dengan ekspresi yang enigmatik dan misterius. Wajah Mona Lisa menggambarkan terdapat sebuah senyuman yang mengandung arti tertentu. Kekurangan dari lukisan Mona Lisa adalah warna yang ditorehkan pelukis cenderung menggunakan warna yang gelap, tetapi keselarasan lukisan sudah bagus, yaitu antara unsurnya memiliki kesatuan yang utuh.